Teman-teman BPI terutama 92 Anton Blok Anton Blockchain Lavi Blok S. Kalian bagus. Kalian hebat. Kayak Patinosidin. Bagus kemarin ini. Pemandangannya bagus. Hijau. Viewer, sebenarnya orang bosen ya ngobrol dia kayak sama iya. Tapi pembahasan nu unik. Walaupun orang bosen. Sesuai dengan orangnya lah, arunik nya. Aruniknya benar. Kamu nanya anak-anak. Weda. Iya kita tidak akan membahas apa-apa. Nggak penting juga ngebahas apa ya. Ya udah kita diam aja. Ya, yuk. Anda akan menyaksikan viewers selama 1,5 jam kita akan diam. Yuk. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa jatinya. Ya. Istimewanya teh pisan-pisan. Ini mah sebenarnya nggak usah dikenalin gitu ya. Sa BPI ngeges apal suami istri ini teh. Oh iya. Pasangan Yoko dan Bibilung. Mohon diingat berbicara di depan mic. Oh iya. Oh iya. Mana nyawa teh nu ngaranna mic nu kieu tah. Mana deukeutkeun eta. Dikaikeun. Ya senang sekali saya bertemu dengan kalian. Apa daya saya memang sering bertemu ya. Makasih lo diundang. Ya karena kewajiban saya untuk mengundang anda. Atau mungkin karena nggak ada konten. Konten banyak, mohon maaf. Konten di sini terlalu banyak, tapi karena kami agak takut kalau tidak mengundang Anda. Bisa dicoret. Bisa dicoret. Kemudian kami undang Anda untuk membicarakan. Tapi siapa dia teh mereka itu sedang merintis usaha, ya. Yang dulu dianggap tidak bergengsi, ya. Tapi sekarang itu mereka sedang melakukan hal itu. Dan ya, spektakuler gitu. Dia membicarakan satu bisnis lama tetapi dengan gaya baru. Kindo, you know Kindo? Kindo teh pemulung. Nah, dan sekarang Kindo teh bahasa Indonesia atau Sunda? Kindo. Sebenarnya Kindo itu bahasa Belanda. Eta kaharep. Bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda? Kindo. Awal iya. Anda orang Belanda. Ini selalu ngomongin Kindo udah bahasa Belanda so ke eta. Gulapi Belum kedengeran suara saya. Mic ya. Tes. Nah, kami juga orang Sunda, ini operatornya jadi mic nyebutnya. Iya kan sebenarnya bisnisnya ini bisnis yang tadi diomongin sampah. Aing kesel ya ngomong sampah jadi cuan sih. Sampah jadi cuan nu aing gitu teh. Tapi nggak apa-apa. Kepada yang telah mengambilnya, yang telah mewawancari selama 2 jam ya, yang sampah jadi cuan punya gua. Tetapi sekarang jadi Kindo modern ya. Nah luar biasa sekali, banyak yang nggak ngerti sebenarnya tehnya Anda mau modernisasi di mana sebenarnya. Awalnya teh terpikir di mana atau Sokton gitu atau Lavi bisnis sebenarnya kan sederhana banget ya. Lu teh mendaur ulang plastik sampah. Only plastik. Only plastik. Entar dulu atuh disebutin dulu namanya apa gitu bisnisnya teh. Sok. Jadi Jadi ini tuh namanya plastic finance. Plastic finance itu adalah pengolahan limbah plastik sampah plastik. Nah, kenapa kita ngambilnya hanya plastik? Karena plastik itu sekarang di Indonesia udah jadi masalah banget. Dan di Indonesia itu adalah ketiga terbesar di dunia loh. Plastik sampah masalah banget ya. Sampah terbesar di dunia. Plastik teh. Juara 3. Penghasil sampah. Ya, terutama plastik lah ya. Juara 3. Edan hebat ya? Hebat Indonesia teh. Plastik. Ya, sampah plastik. Terus? Gitu. Nah, kalau misalnya si plastik ini tidak didaur ulang, itu kan akan merusak ekosistem kita. Edan berat ya seorang Lavi ngomong ekosistem. Orang teh karek ngomong ki asa kakarek orang ngomong seriusan gitu ya. Lu tanya gitu. Apa artinya ekosistem? Kela, saya mah anak sosial.
menang googling aja. Kayak kieunya urang teh biasana saban poe teh teleponan gitu nya dan dibahasnya terpenting gitu. Iya, tiba-tiba sekarang ngomong ekosistem. Gitu. Gila ya. Bukan temen gue bang. Iya Allah. Bangga gue main teh. Bangga kan mana yang menunjukkan bahwa dia dia itu ternyata seorang laki kita bisa ngomong aja ranking hubungan hiji di gini PS kacamata nah, gue. cik ngomongkan terus. Ekosistem tadi. Ekosistem terus merusak dan karena kenapa plastik itu nggak bisa hilang tanpa didaur dan itu akan ada ratusan tahun di bumi ini. Gila kan? Dan itu bisa merusak ke ikan di laut itu udah akan rusak banget dong. Si ikan-ikan tuh racun gitu ya. Jadi makanin plastik kita makan ikan ada plastiknya. Nanti kita keracunan. Nanti kita kayak plastik dong lama-lama. Mereka bayang ya rek ngomongin tentang bisnis nanya dina plastik wae orang geus ngomong naon sih. mulai tina plastik wae geus mah. Boleh terus. Naon? Saya bingung logikanya. Enggak bener tapi benar masalah plastik. Enggak tau ngomongin plastik nah. Ya ada aing mah yang diukur nunggu di dia. Didaur ulang. Ya karena merusak tatanan kehidupan di dunia ini ya, karena betul. itu sangat membuat kotor dan rusaknya dunia ini karena plastik itu sangat luar biasa sehingga kalian menjadi pahlawan akan membersihkan plastik yang akan menghasilkan mendaur ulang plastik yang ada di bumi ini dan di Indonesia keberatan di bumi mah ya gitu jadi kita tapi mungkin loh insya Allah amin kan sebagai gitu kan jadi cita-cita kita tuh pengen memperbesar pabrik pendauran ulang sampah plastik. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya suatu bisnis yang udah banyak. Nah, tetapi gua teh tadi di bawah ngedenger ada lagi plus ternyata lu teh. Ya. Bedanya dengan yang lain Bedanya naon sih? Kita ini sekarang memakai sistem digital, teknologi lah kita teh pakai teknologi. Ya zaman dulu mah kita teh kan, kayaknya naon sih teknologi teh teu ngarti ya. Sekarang tuh kita pakai si teknologi ini, ada pakai sistem digital. Sistem blockchain gitu. Biar kerenan dikit gitu kan. Lo tanya blockchain ke gue. Bapak mau ngomong atau Bapak mau keluar Pak? Asa cicing bae. Gini kan. Oh gitu. Lo tanya blockchain, gue gak bisa jawab, gue lempar ke dia. Yang berat biar dia. Gue udah tahu kok itu sih. Orang maksudnya. Ya belah we orang mau tanya. Nah. Memakai sistem blockchain. Dan itu bahasanya. Naon sih Citon blockchain itu? Jadi awal kita coba urutin dulu ya. Yang namanya sampah plastik mungkin daur ulang udah biasa bisnis biasa Kindle. Nah, cuman kita pengen gimana caranya sih ini sampah ini udah jadi problemnya terbesar bangsa kita gitu. Nah, kita pengen sirkulasi ekonomi ini ada di daur ulang plastik. Okay. Nah, sementara ini yang sudah berjalan kan hanya pemulung, pelapak, bandar, pabrik. Nah, masyarakat luas nggak bisa merasakan hal itu karena tidak semua orang berbisnis di daur ulang sampah plastik. Akhirnya kita combine nih, gimana caranya kita bikin si daur ulang plastik ini kita blend dengan teknologi, dengan finansial. Itu makanya kita namanya plastic finance. Jadi sebenarnya mah kayaknya bisnis kan gini, bisnis adalah suatu ilmu sosial ya yang selalu akan berubah ya. Bisnisnya bisa barangnya bisa tetap saja. Betul. Tapi kemudian perkembangan zamannya akan membuat bisnis cara mentreatment bisnisnya akan rubah. Betul. Nah, termasuk yang tadi blockchain seperti itu. Ya tadi belum dijawab blockchain itu naon. Siap bocor. Blockchain itu sebetulnya kalau kita analogikan perbankan lah ya. Misal kita menabung di salah satu bank, itu sistemnya sentralisasi. Jadi kalau si bank ini hilang, berarti kan orang yang menabung, orang menarik duit itu nggak bisa. Nah, kalau blockchain itu sistemnya desentralisasi. Jadi tidak cuma satu, ada beberapa server, ada beberapa software, ada beberapa orang yang memiliki blockchain itu. Dan itu tidak bisa dirubah lah. Dan nggak bisa dirubah datanya. lain orang oke kayaknya orang teh kieu bukan karena dia menjelaskannya orang teh sih pinter gitu kan bisa ngomong gitu orang mah
Sumpah. Udah main nanti kan ngomong ya, terus nanti ngomong kayak anjing gitu, main nanti angkat kali pintar. Mari kita berikan panggung buat dia untuk supaya dia terlihat pintar ya. Karena mana di SMA kita terkenal buruk. Enggak, gua tahu. Enggak. Kalau dia di SMA terkenal sebagai playboy. Mohon maaf kalau yang ini saya nggak ikutan. Kalau yang ini ya, jangan sampai setelah ini ditelepon di jalan teh udah itu mana mah kunaon sih nanya gitu. Nanti teh. Jangan. Balik lagi ke situ lagi aja. Ton, kesempatan kamu untuk menunjukkan bahwa ternyata mana tuh pintar. Biasa aja. Kesempatan itu iradoi gitu. Mana kudu. Ya kan menghapus dulu lah masa lalu teh masalahnya. Sekarang mah ternyata harus. Mana itu ieu na kamera na eta. Teman-teman BPI terutama 92 Anton blockchain. Lavi blok S. Nah, blok S mah dulu di Jakarta Terus aja. Serius. Oke. Kiaton ya, saya menangkap sesuatu yang saya coba dengan bahasa awam ya, gitu sebenarnya. Bisnisnya sama dengan ini, tetapi kemudian ketika ini membuka untuk setiap orang ikut serta. Betul. Ya, ikut sertanya seperti apa dengan sistem blockchain tadi. Betul. Berarti ya sistem blockchain tadi dan bahasanya itu seperti sebenarnya kayak tadi tuh yang kita ngobrol apa sih, membeli capital asetnya Anda gitu. Betul. Jadi gini, blockchainnya sendiri sebenarnya sih dia kayak wadah yang tidak bisa dirubah. Itu big data sebenarnya. Betul. Yang kita miliki. Big data dari mulai, karena sistem daur ulang kita tuh beda dengan yang konvensional. Yang kita dari mulai datangnya barang, turun barang, sortir, ditimbang, hasil timbangan itu langsung pakai barcode. QR code ya, barcode-nya ini dia menunjukkan berapa timbangannya, apa saja jenis sampah plastiknya langsung muncul di cloud. Dia naik ke cloud. Dari tidak cloud, bisa dirubah dia ke kan? Blockchain. Dan si data ini nggak bisa dirubah. Ngerti nggak lo? Enggak. Jadi gini, kalau zaman dulu, gini gue jelasin gini. Ini sebagai orang bodoh yang jawab, gue juga baru belajar tadi di bawah. Kamera, mohon disorot aja dia. Jadi gini, kalau zaman dulu, misalnya ini dari pelapak, itu kan tulisnya manual, ya kan? Di buku lah, di kotret, kadang di kertas, ditimbang. Kadang dia bilangnya 50 kilo, padahal terdata cuma 30 kilo. Yang penting mah data masuk aja. Bisa dimainin dari angka, nominal dan lain-lain kan. Nah kalau kita pakai sistem blockchain ini, pakai teknologi lah ya, itu kan tidak bisa dirubah datanya. Karena semua kan sistemnya udah pakai QR code, barcode aturahnya. Pakai barcode, nanti kita ditimbang, itu keluar. Nih misalnya 50 kilo, itu udah nggak bakal bisa berubah lagi karena dia sudah disimpan di datanya, di awan. Awan. Di awan. Aduh, Bapak produser saya sampai gitu loh, sampai nggak kuat loh dia. Di awan loh. Kan cloud ya. Naon atuh. Iya kudu tek nepi ka 2 jam setengah. Ya, kudu dikupas. Iya kudu kupas tuntas. Karena urang bakal ningali di dia nya nu nerangkeun jeung nu diterangkeun ya. Sanu teu lah paeh. Lain sanu teu lah gati, sanu teu lah paeh ya. Oke. Nah, saya diulang lagi ini gue lagi serius. Gue lupa loh. Udah gitu dia lupa loh. Iya emang. Padahal dia baru ngapalin tadi. Terus udah gitu. Dituliskan. Kok ditulis dimasukin lah datanya. Ditimbang. Keluar kan? Totalnya berapa tuh? Itu langsung ke save. Dan itu tuh bisa diketahui oleh semua orang yang terlibat di dalam plastic finance ini. Gitu. Jadi kita semua tuh dari handphone. Nanti misalnya gini, kita ngelihat kita udah ada aplikasinya, kita akan mengeluarkan satu aplikasi namanya Plastic Finance. Bisa di-download oleh semua orang. Tapi kalau misalnya nanti kita datanya tuh jadi gini. Sampah masuk misalnya 50 kilo. Muncul 50 kilo. Sampah hari ini yang didaur ulang seberapa kilo. Itu muncul. Berapa sampah lagi yang udah keluar lagi gitu ya dari hasil cacahan. Itu keluar semua. Itu jadi nilai valuasi perusahaan jadi nantinya. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Oh, nggak gini, sesimpel ini aja. Gue mau nanya sesimpel ini karena jangan tadi itu cara kerja kalian untuk melihat valuasi
atau penilaian perusahaan kalian untuk peningkatan itu akan terlihat secara akuntabilitas. Betul. Edan, eta pisan. Pernah membumi. Air luhur. Aduh, iya mah ditanya naon deui teu ngarti deui ieu ditanya. Kalem teh. Iya masalah ulang sebagai ketua. Ini mohon maaf ya, ini tag-nya malam. Tag-nya malam ya. Kami usia berapa gitu. Otak itu agak kurang kalau udah malam. Sebenarnya orang semakin liarnya, tetapi sok humas. Ente, ayo orang kalau gua mah gini. Jadi nanti setelah itu dengan proses itu, nah endingnya di mana? Tah, itu kalau gua mah. Iya. Cuannya di mana? Orang mah gitu. Oke. Ini gue pakai kata sederhana ya, yang mungkin gue terima, kasih tahu gue kalau salah. Jadi sebenarnya orang-orang yang lu pengen ikut itu, ikut itu adalah membeli semacam saham yang lu sebut token, betul nggak? Ya, jadi kalau kurang lebihnya hampir sama dengan penyertaan saham. Penyertaan saham kan, betul, gitu. Betul. Karena Anda bilang capital asset, capital itu adalah modal. Tapi gitu. dalam bentuk nah, si kita create itu yang namanya token. Nah, token ini di mana bisa dibeli itu di bursanya cryptocurrency. Gitu. Nyaho teh mana cryptocurrency naon? Oh, orang teh jadi tamu atau jadi host? Ya makanya mana cicing, mana kudu ningali orang sebagai manusia yang super pintar. Oh ya, oke. Nges, tong karena ini di depan umum, udah dan orang ketua dan mana umum nak? Pan ke di dulu. Oh. Kasar sebagai ketua teh terbalik ngomong teh balik geral. Oke. Marukan milih Anda. Anda jadi tim Sistas apa? Siapa? Oke. Siap. Oh, ya kan. Cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah digital currency. Ya, benar betul. kan? Betul. Yang di ini secara algoritma. Betul. Yang sampai sekarang dipakai orang untuk Indonesia ada 7 juta kalau nggak salah. Betul. Nah, kalau kripto itu dibagi dua, ada capital asset, ada currency-nya. Betul. Tong ngageter atuh kalem. Pak gempa. Coba protes deh ke urang gempa. Nah gitu kan. Ya. Nah yang mau di kripto itu jadi si orang-orang ini akan diikut sertakan sama kalian itu adalah untuk membeli capital. Current capital Anda. Betul. Yang berbentuk token sebenarnya. Begitu. Nah, dengan bahasan tadi ngomong aset Anda. Saya nanya dulu nanti ya. Oke, tenang. Seperti itu aja dulu, bener nggak? Ya, bener. Jadi sama aja kayak viewers kayak membeli saham. Gempa, nggak usah dipukul-pukul, mejanya kalem. Kayak sama viewer kayak membeli saham juga gitu, membeli saham, kita membeli saham Plastic Finance gitu. Betul. Tapi dalam bentuk token. Nah, sekarang seperti itu kan ya. Seperti itu. Yap. Nah, setelah membeli itu gimana caranya membelinya sebenarnya? Jadi gini loh. Sok saya Kamu aja lah. Kamu aja udah. Kamu. Ya Allah. Enggak jadi gini. Kan kalau sekarang gitu ya, kita kan nggak mungkin dong penggalangan dana atau apa gitu kan, ya kayaknya mah apa sih gitu penggalangan dana. Jadi gini, kalau misalnya kita ini kan sebuah kegiatan yang memang sebenarnya intinya adalah sosial awal mulanya. Tapi kita tidak akan besar kalau tidak ada kontribusi dari semua orang yang ada di sekitar kita. Mana kok batur itu menang. Terus kita nggak mengikut sertakan dari semua orang ikut berkontribusi lah di kita. Gimana caranya nih gitu kan? Siapapun bisa berkontribusi. Nah, kalau ada yang model-model zaman-zaman lain lah gitu, zaman-zaman dulu itu ada misalnya kayak dia jual gelang. Lu kalau misalnya mau kontribusi di sini, lu beli gelang gue berarti lu udah kontribusi di A gitu ya. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu karena habis itu ya udah gelangnya pun juga belum tentu dipakai atau apa. Nah, kalau ini kita mengeluarkan si token plus, yang mana semua orang lu teh bisa beli si token plus itu, ya.
bukannya hilang uangnya, tapi dia akan ada benefitnya, ada untungnya, ada cuannya, karena dia pasti akan menjadi naik gitu. Nggak hilang kan? Lu udah menyelamatkan bumi, tapi lu malah cuan. Iya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya. Kami membeli token itu dan memberi capital modal sama kalian untuk kalian membangun plastik finance itu untuk membesar, untuk mendaur ulang si plastik itu. Kemudian perusahaan itu menjadi besar. Nah, untungnya dividennya kalau kayak gitu bakal terbagi kepada kami. Seperti itu. Mudah. Mana pakai bahasa nuhara reset tangan sakit itu. Jadi kan biar keren aja. Viewers sebenarnya mudah-mudah saja. Simple gitu. Ya. Sederhana. Saya anti beli token. Nah, Samis orang ngomong, Ton Raffi, naik lo ya. Kudu jadi duit. Kasih itu gara-gara rawe. Gitu kan. Baiklah, saya akan bekerja. Langsung main nanti mau kinde, mau bawaan plastiknya. Gitu. Ini cerita. Iya. Cerita mudah. Benar. Kemudian main nanti mawaan sapoe 1 kilo, isukna kilo, isukna 5 kilo. Plastik finance jadi gede. Anu karena kurang diberi cepet, engkete akan menjadi 500. Betul. Pulangan ke dia gitu. Ya. Viewers TC lah hanya lah. Kita jadi 2 jam. Mau tadi. Kadang deui saya sana orang ngaco gitu nah. Menguntungkannya entertainnya. Ya, insyaallah menguntungkan. Nah, tapi kayaknya saya tuh gini, melihat banyak sekali tinya. Banyak sekali gini. Ada hal-hal yang membeli saham kayak gitu juga. Tetapi mungkin tidak tahu apa yang kita dikerjakan nih di belakangnya. Kalau Anda makan si plastik finance gitu ya. Jelas. Itu ada nggak sih yang bodong ke belakangnya? Banyak sebenarnya. Jadi di pasarnya kripto ini banyak yang memang dia hanya mengeluarkan koin atau token yang memang tidak punya underlying aset. Mereka hanya mengandalkan dari komunitas. Underlying, mana teh kumaha sih underlying teh naon? Nyampein tuh. Bisi. Underlying teh naon? Underlying itu kita punya bisnis. Di bawah lying berbohong. Berbohong di bawah penderitaan orang. Eta mah beda ya. Dan mana beda na ini mana pinter. Naon we tiba-tiba teh dijiwan we gimana mah. Naon underlying teh. Jadi awalnya sebenarnya kita ini pengen bikin daur ulang awal. Kita bikin daur ulangnya. Kita jalanin operate dulu sampai dia menghasilkan. Memang trial and error-nya cukup lumayan lama. Nah setelah itu baru kita kawinkan dengan yang namanya sistem blockchain-nya ini. Dikawinkan dan kita baru create token. Anaknya. Ya create token ini sebenarnya kita ini secara legalitas namanya PT KBI, yaitu Karya Bersama Infrastruktur. Ibarat mungkin seperti Gojek. Nama PT-nya PT Karya Anak Bangsa. Dia punya brand perusahaannya namanya Gojek. Nah, kita juga hampir sama persis kayak gitu. Dan mereka itu sebenarnya juga berbicara bisnisnya seperti kalian ini. Iya, sama. Betul ya. Zaman dulu kan gak kepikiran gitu ya, Gojek dipakein aplikasi ojek-ojeknya. Wah, pro kontra segala macam. Nah, kita juga sebenarnya mau kayak gitu, tapi ini di masalah pendauran ulang sampah gitu. Iya. Nah, asalnya gua teh menganggap bahwa gua teh harus menyediakan plastik sama lu teh. Iya. Pertama pikirnya teh gitu. Jadi kayaknya kita teh punya plastik jualkeun ka manehna, engke teh ku manehna harganya jadi tinggi terus. Itu pertama yang dipikiran ya. Setelah berbicara dengan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang di sini-sini, ternyata teh gitu. Orang temikiran masalah sampahnya gitu. Mereka lah yang mengelola si sampahnya itu. Betul. Awalnya orang mikir nanti mau gua galau bikin ke mana? Ternyata lain gitunya. Sederhana. Gak usah terlalu ribet kayak gitu. Lu cukup beli token plus ya. Dengan begitu kan kalian udah ngebantu kita untuk membesarkan lagi sih. Lain membantu kita mau mencari cuan. Cari cuan. Iya. Kan kalian membantu kita meninggikan cuan kita. Nah, jadi gini, lu ngasih ke gue, gue kerjain, ya kan kita ngegedein nih si pabrik-pabrik MRF. Ya MRF tuh apa singkatannya? Material Recovery Facility. Bahasa Indonesianya dong Pak. Daur ulang. Oh ya oke. Pendauran sampah. Eta kitunya. Jadi rencana. Jadi kalau urang kudu maneh teh bareng nyawa teh aing nu boga tugas mempermudah maraneh ngomong teh tadi teh urang aing sia teh terus aing kudu mikir teh capek aing teh jam sabaraha ya 9:30 teh anjing belum harus mana nambahin.
Jadi rencananya kita insya Allah tahun 2024 kita tuh pengen bikin 100 titik tempat daur ulang sampah. Emang enak kita ya? Seluruh Indonesia. Udah dong. Di mana? Sekarang di Karawang sama daerah Jawa Barat lah masih. Kita ada 3 lagi yang progres dibangun. Yang bisa misalnya orang-orang pengen ngelihat plastic finance, emang bisa dilihat kita ngelihat. Bisa. Di mana? Di Karawang. Karawang. Oh, jadi kalau misalnya ada pabriknya. Kita misalnya orang rek beli token, orang mah gede nih misalnya ada pasti kan yang bener gitunya. Jadi kita boleh tuh ya kalau boleh, gitu boleh. Ya. Boleh ya. Boleh. Ya pada intinya mah kan seorang investor mah akan memikirkan bagaimana keamanan duit gue. Betul. Dan bagaimana profitnya. Nah, sekarang melihat pabrik itu dan ternyata ada pabriknya. Ada. Akan melihat bahwa ternyata investasi gue sedang dititipkan kepada orang yang tepat. Betul. Gitu. Dan juga itu teh aman ya, karena apa? Karena sampah teh kan berjalan terus tuh. Betul. Plastik teh gitu kan. Betul. Lebih aman. Saya membantu Bapak Ibu ini buat dijualan loh. Mungkin saya dapat lagi kan? Dapat token. Gak usah beli, dapat token kita. Iya, enggak dong, beli dong, enak aja. Wawancara sendiri aja lu. Gak usah pakai token. Nah, ini kok kesel kok. Kamu kan pengen viewernya nambah. Amun teh nambah. Viewer saya amun teh nambah. Saya bayar token juga saya tahu.